Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di dalam kitab Tadhkiratul Hadramiyah fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah, kita melanjuti kajian-kajian fikih yang sebelumnya, bahwa pada saat ini kita akan membahas tentang syurutul ghusli. Apa sih atau apa saja syarat-syarat dari mandi wajib tersebut, bahwasanya syarat-syarat mandi itu ada 8 bagian. Ada 8 macam, itu syaratnya. Sebagaimana pada kajian-kajian kita yang terdahulu, kita sudah membahas apa itu arti mandi, apa itu makna, bagaimana cara kita berniat, dan apa saja hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang mewajibkan untuk mandi, dan kefarduan yang ada di dalam mandi. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang syurutul ghusli, syarat-syaratnya mandi. Bahwa dikatakan syurutul ghusli samaniyatun, syaratnya mandi itu ada 8. Apa saja yang 8? Yang pertama, harus beragama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, dan juga dia bisa makan, minum, ataupun istinja sendiri. Dan yang ketiga, seseorang itu sudah suci, baik dari haid ataupun nifasnya. Dan yang keempat, tidak boleh ada sesuatu di atas tubuh kita yang bisa merubah kepada air. Dan yang kelima, tidak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi air untuk sampai kepada kulit. Dan yang keenam, orang itu harus tahu bahwa mandi menghilangkan hadas besar itu hukumnya adalah wajib. Dan juga syarat yang selanjutnya, dia tidak boleh meyakini yang fardu menjadi sunnah. Seperti apa? Niat dia bilang sunnah, nah ini nggak boleh begitu. Atau meratakan air ke seluruh badan itu sunnah, nah ini jangan begitu. Karena kenapa? Karena 2 hal itu adalah yang diwajibkan atau difardukan. Dan yang ke-8, mandi harus memakai air yang suci, mensucikan. Nah ini 8 syarat yang harus diketahui bagi orang yang hendak atau ingin melakukan mandi hadas besar. Kemudian bagaimana seandainya di badannya orang yang sedang mandi bisa merubah kepada air, atau
bisa menghalangi sampainya air kepada kulit. Maka dikatakan dalam kitab ini, lam yartafi hadasuha hatta tazila dzalika syai'u hatta tuzila dzalika syai'a wa taghsilu atau wa taghsila ma tahtahu kama taqaddama fil wudu. Apabila di anggota tubuhnya melekat satu barang yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau dapat merubah kepada air, maka kita harus hilangkan terlebih dahulu. Karena kalau itu masih melekat di tubuh kita, hadas yang ada pada tubuh kita itu masih belum hilang. Kalau ingin hadas kita hilang, maka bagaimana? Hilangkan dulu penghalangnya dan kemudian kita basuh yang telah ditutupi oleh penghalang tersebut. Itu syarat-syarat yang ada di dalam mandi. Kemudian bagaimana sekarang caranya mandi? Ini diajarkan oleh musannif, diajarkan oleh pengarang kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Di sini dikatakan kaifiyatul ghusli biwajibatihi wassunanihi. Caranya mandi dari mulai yang wajib dan yang sunnah. Bagaimana? Di sini diajarkan pertama kali taghsilul kaffaini, membasuh kedua tangan. Ini cara yang pertama. Kita basuh itu kedua tangan ya. Kemudian apa? Summal farja wa ma hawalaihi. Dan kemudian dia basuh kemaluannya dan sesuatu yang di sekitar kemaluan. Itu dibasuh. Kemudian summa tamatmadu wa tastansyaqu, kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dan yang selanjutnya summa tawadda'u wudu'an kamilan biwajibatihi wassunanihi. Dia berwudu dengan cara wudu yang sempurna, baik wajib ataupun sunnahnya. Itu caranya mandi. Summa tata'ahadu al-ma'atif, kemudian perhatikan kepada lipatan-lipatan yang ada di tubuh. Kemudian setelah itu summa tanwi niyatan mu'tabarah kama taqaddam. Kemudian berniat dengan niat yang sudah diberitahu oleh musannif di awal kali. Jadi itu caranya mandi. Pertama bagaimana? Kita basuh dulu kedua tangan. Habis itu kita basuh tuh kemaluan dan yang di sekitar kemaluan. Habis itu kita kumur-kumur, gitu ya. Habis itu masukkan air ke dalam hidung. Habis itu kita berwudu secara sempurna. Habis itu kita perhatikan segala macam lipatan-lipatan yang ada di tubuh seperti telinga, ya, ketiak, lapisan perut dan ada yang di bawah kuku. Baru habis itu niat. Niatnya bagaimana? Ya, sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Setelah itu watafidul ma'a 'ala ra'si, baru menuangkan, mengalirkan air di atas kepala dengan membarengkan niat nawaitu raf'al hadas atau nawaitu raf'a hadasil akbar. Itu seperti itu. Kemudian bagian mana dulu yang dibasuh? Di sini diajarkan summa alama aqbal minasyakil aiman atau minasyikil aiman. Ya. Kemudian dia membasuh bagian depan yang ada di sisi kanan, kemudian dia basuh bagian belakang yang ada di sisi kanannya. Jadi pertama bagian depan, habis itu bagian belakang yang ada di sisi kanan. Habis itu sisi kanan kiri bagian depan dan dilanjuti dengan sisi kiri bagian bawah. Itu begitu caranya mandi sampai merata air kepada seluruh tubuh. Nah sekarang ketika orang sedang janabah, apa saja yang diharamkan? Ya, ada 6 hal yang diharamkan
bagi orang yang sedang dalam keadaan janabah atau junub. Yang pertama salat, as-salatu, itu haram bagi dia sebelum dia suci. Maka perhatikan mandinya. Bagaimana salatnya ingin sah sementara badannya masih memiliki hadas besar. Yang kedua tawaf, itu haram juga bagi orang yang sedang janabah. Janabah ini apa? Seperti keluar mani, melakukan hubungan seksual. Nah ini ya, haram itu. Haram untuk sholat, haram untuk tawaf. Dan juga haram untuk menyentuh dan membawa Al-Quran atau mushaf, lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Itu haram. Dan keharaman yang selanjutnya walubsu fil masjid, yakni berdiam diri di dalam masjid, baik itu berdiri ataupun duduk. Nah, itu nggak boleh, haram bagi orang yang sedang junub berdiam diri di masjid, baik dia duduk, berdiri atau mondar-mandir. Dan yang selanjutnya diharamkan pula wa qiraatul Quran biqasdi tilawah, membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran. Nah itu diharamkan. Nah sekarang falau qasadat bil Quran at-tahassuna awit tabarruk ka qiraati ba'dil awrat allati fiha Qur'anun min ghairi qasdi tilawah lam yahrum. Seandainya seseorang maksud di dalam bacaan Qur'annya untuk membentengi dirinya atau dengan tujuan mengambil berkah dari Al-Quran. Seperti apa? Seperti membaca sebagian wirid yang mana di dalam wirid itu ada bacaan Al-Qur'annya. Selama dia tidak qasdut tilawah, ya, min ghairi qasdit tilawah, tanpa ada maksud membaca, maka lam yahrum, maka hukum bacaannya tidak haram. Seperti apa? Di dalam hizib Nasr itu kan ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Seperti ayat kursi, terus ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin dan seterusnya, ya. Kemudian juga di dalam hizib baharnya juga ada ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam wiridnya terdapat lafaz Al-Qur'an. Kalau dia maksudnya bukan membaca Al-Quran, tapi hanya wirid yang dia baca, maka lam yahrum, bacaannya tidak haram. Itu tadi 6 hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Maka dalam video kali ini kita sudah membahas tentang syarat-syaratnya mandi, bagaimana caranya mandi, dan apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang junub. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.